Hi guys, welcome to my channel. Happy New Year's guys. Semoga segala harapan, keinginan, dan cita-cita kita semua dijabah sama Allah dan bisa tercapai di tahun 2023 ini. Amin. Sorry ya guys, videonya pendek, ada beberapa alasan sih, tapi nggak perlu disebutin lah ya. Yang penting saya up di hari Minggu ini sesuai dengan janji. Yuk kita dengerin lagi suara saya yang false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 387 sampai dengan 388. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Terima kasih. Langsung aja yuk. Cus. Guys, sorry ya kalau kedengaran suara hujan, soalnya tempat saya ini hujan sepanjang hari guys, dari pagi ke pagi lagi, luar biasa ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan itu berkah dari Allah ya. Yuk kita mulai aja. Terakhir, kita sudah bahas sampai ketiga pimpinan Force of Justice yang dikirim ke istana tunduk di hadapan Yowun. Sudah terlambat saat mereka menyadari bahwa peringatan Elder Chongsu tentang Yowun yang sudah mencapai level Divine Master yang tadinya dicuekin sama mereka, ternyata benar. Mereka masing-masing kehilangan satu tangannya. Yowun memulangkan para prajurit Force of Justice yang dibawa oleh ketiga pimpinan kembali ke Force of Justice beserta sebuah kotak kayu yang berisikan ketiga potongan tangan Yonbuso, Elder Penggiu, dan Biksuni Sati. Pimpinan Force of Justice yang tersisa sangat terkejut dengan kenyataan bahwa The Lord Kultus Iblis benar-benar telah mencapai level Divine Master. Saat yang lain sedang membahas apa maksud Yowun dengan mengirim tiga potongan tangan itu, Yimok, pimpinan utama Force of Justice, menemukan surat rahasia yang ditulis oleh Yowun. Setelah itu, Yimok tiba-tiba saja menyatakan kalau dia ingin memutuskan aliansi dengan Kultus Iblis. Pernyataan pemutusan hubungan aliansi antara Force of Justice dan Kultus Iblis secara tiba-tiba membuat semua yang ada di ruangan itu terkejut sekaligus bingung. Memang wajar kalau Yimok marah karena putra pertamanya Yonbuso dijadikan tawanan oleh Kultus Iblis. Namun, keputusan pemutusan hubungan itu terlalu terburu-buru. Elder kedua, Gakyeon, berkata kalau itu adalah keputusan yang sembrono. Dia memang tidak menentangnya, tetapi waktunya enggak tepat untuk membicarakan soal itu. Masalahnya, kalau mereka memutuskan hubungan aliansi dengan kultus, mereka akan dikelilingi oleh musuh. Elder keenam, Pung Chong-won, menentang keputusan Yimok juga. Meskipun The Lord Kultus memang memprovokasi mereka, tetapi memutuskan hubungan aliansi begitu saja bukan hal yang bijaksana. Mungkin kalau The Lord Kultus tidak pintar berpolitik, dia akan setuju. Tapi bisa merubah ajaran dan kepercayaan negara sudah membuktikan kalau The Lord Kultus tidak dapat diremehkan. Pung Chong-won meminta Yimok untuk menarik kembali keputusannya. Di Force of Justice, pendapat dua orang pimpinan tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi, sebagai otak dari Force of Justice, para pimpinan harus bersikap tegas pada keputusan yang terlalu ekstrim yang ujung-ujungnya akan membawa kekacauan pada wilayah mereka. Tetapi Yimok bertanya, apa semua orang berpikiran sama seperti mereka berdua? Semua mata tiba-tiba tertuju pada pimpinan ketiga, Nam Gung-kyong. Semua orang tahu kalau Nam Gung-kyong adalah orang yang menolak untuk melakukan aliansi secara agresif. Bahkan sekalipun kebenaran tentang sekte Blood God Six Martial terungkap, dia tetap dengan tegas menolak aliansi bersamaan dengan Penggiu dan Dang Pilho, kepala dari keluarga Dang. Nam Gung-kyong juga dulunya adalah salah satu guru Yonbuso. Tetapi ternyata saat ini Nam Gung-kyong terlihat khawatir. Apa keputusan Yimok sudah benar? Di dalam Force of Justice hanya sedikit orang yang tahu identitas asli Nam Gung-kyong. Keluarganya adalah salah satu dari 5 keluarga di Jianghu yang terkenal fanatik untuk menciptakan dunia yang bersih. Maksudnya itu dunia tanpa kejahatan guys, konyol ya.
Dan kalau dari point of view mereka, hancurnya aliansi ini akan mereka dukung dengan senang hati. Tetapi untuk pimpinan utama yang selalu berkepala dingin, keputusan ini adalah hal yang terlalu ekstrim, meskipun alasannya karena Yeon Buso kehilangan satu tangannya. Meskipun klan North Justice Blade nggak terlalu terkenal dan perkembangannya tidak pesat, tapi Yimok berhasil menjadi anggota Force of Justice karena skillnya. Dan Yimok menjadi pemimpin utama juga bukan karena diwariskan dari pimpinan utama yang sebelumnya, tetapi karena semangatnya dan kemampuan yang dicapainya. Dan seorang pimpinan hebat seperti itu tiba-tiba membuat keputusan dengan gegabah. Nam Gung Kyong menjadi bingung dan curiga. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang gak datang dua kali. Festival non-agresi tahun ini akan dihadiri oleh sekte Kultus Iblis dan sekte Blade Guard Six Martial. Ini adalah kesempatan mereka untuk membantai kedua sekte itu. Dan dengan bantuan kekaisaran, hal itu bisa terwujud dengan mudah. Kesempatan di mana para pimpinan kedua sekte berkumpul di satu tempat. Kalau mereka bisa membunuh masing-masing pimpinan kedua sekte sesat itu, maka itu adalah kesempatan buat Wulin untuk menunjukkan kekuatan mereka. Nam Gung Kyong menatap langsung pada mata Yimok yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Mungkin kalau Pengyu yang mengusulkan hal itu, Nam Gung Kyong pasti tidak akan mau terlibat, karena sudah pasti Pengyu mengajukan usulan itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi Yimok sama sekali tidak memperlihatkan emosi pribadinya pada usulan itu. Nam Gung Kyong yang masih merasa curiga menanyakan apa alasan Yimok membuat keputusan yang gegabah itu. Yimok menjawab tanpa ragu. Kalau pada awalnya dia membuat aliansi ini dengan harapan bisa memusnahkan kejahatan dengan bantuan kultus iblis. Tetapi ternyata dia salah. Dia telah menyadari bahwa jika kita berkompromi dengan sesuatu yang jahat untuk menghilangkan kejahatan yang lain, hal itu bertentangan dengan prinsip Force of Justice yang telah ada sejak zaman dulu. Itu sebabnya saat ini dia harus memperbaiki kesalahannya agar tidak muncul masalah di masa depan. Mendengar itu, mata Nam Gung Kyong berbinar-binar. Awalnya dia merasa pesimis dengan keputusan yang gegabah itu, tapi sepertinya dia terlalu khawatir. Ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Saat ini dia harus buru-buru menutup diskusi ini sebelum pimpinan utama berubah pikiran. Dan Nam Gung Kyong berkata bahwa dia akan sepenuhnya mendukung keputusan Yimok. Gakyeon dan Pung Chong-won menghela nafas kesal. Mereka saling bertelepati, bagaimanapun mereka harus menghentikan keputusan pimpinan utama. Pung Chong-won berusaha untuk mengulur waktu dengan berkata kalau untuk mengambil keputusan besar itu, maka semua pimpinan harus hadir agar adil. Tentu saja dibutuhkan waktu untuk bisa mengumpulkan ke-17 pimpinan Force of Justice. Itu sebabnya Pung Chong-won berharap ini bisa memberi mereka waktu untuk Yimok bisa berubah pikiran. Namun Nam Gung Kyong berkata, para pimpinan yang lain sedang sibuk dengan tugas masing-masing, jadi nggak perlu merepotkan mereka semua. Dan karena usulan ini dibuat oleh pimpinan utama, jadi percaya saja pada keputusan pimpinan utama. Mendengar itu, Gakyeon dan Pung Chong-won melihat Nam Gung Kyong dengan tampang syok. Kuasa utama di Force of Justice memang ada di tangan pimpinan utama. Tetapi untuk mengambil keputusan dibutuhkan pendapat dari ke-17 pimpinan. Namun ada pengecualian, yaitu perintah mutlak pimpinan utama, di mana pimpinan utama bisa menggunakan kuasanya sebanyak 3 kali untuk memberikan perintah mutlak dan semua anggota harus mengikutinya tanpa protes. Pung Chong-won yang biasanya kalem gak bisa menahan emosinya dan berteriak marah pada Nam Gung Kyong. Kampretos lu. Jangan manas-manasin pimpinan utama dengan mengusulkan perintah mutlak pimpinan utama untuk memutuskan hal sepenting ini. Dia marah karena dengan ini hak setiap pimpinan untuk voting jadi hilang. Namun karena perintah mutlak ini adalah sesuatu yang rumit, jadi pimpinan utama yang sebelumnya sangat berhati-hati menggunakannya. Dan Yimok belum pernah menggunakannya sekalipun. Pung Chong-won berkata pada Yimok untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi Yimok memotong ucapan Pung Chong-won dan berkata kalau usulan elder ketiga benar. Jadi dia akan menggunakan perintah mutlak pimpinan utama dalam permasalahan ini.
Mendengar itu, dua pimpinan syok. Mereka berdua sangat kecewa dengan keputusan Yimok. Sedangkan Nam Gung Kyong tersenyum lebar. Akhirnya kesempatan untuknya dapat berguna sebagai anggota kelompok fanatik datang juga. Sepertinya orang itu akan merasa puas. Scene pun berubah ke tengah malam. Di dalam ruang kerja Force of Justice, sebuah lilin masih menyala dan menerangi ruangan gelap itu. Seorang pria sedang membuka remasan kertas yang lebih mirip seperti buku kecil tipis dan membacanya. Guys, sorry ya kalau kedengaran suara-suara ada orang ngobrol atau apa di belakang. Soalnya saya ngerekamnya bukan di jam yang biasanya. Oke, kita lanjut. Salam, perkenalkan saya adalah The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena telah melukai putra Anda dan kedua pimpinan yang lain di istana. Namun hal itu harus dilakukan agar pimpinan utama Force of Justice mempercayai saya dan mendapat alasan untuk menggunakan perintah mutlak pimpinan utama. Setelah Anda melakukannya, saya akan membebaskan putra dan kedua pimpinan dengan selamat. Dan saya akan mengusulkan pada Kaisar untuk tetap membiarkan ajaran dan kepercayaan Taois ada di kekaisaran sebagai bentuk hubungan diplomatik dengan Force of Justice. Sebagai gantinya, saya berharap Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya. Dikarenakan kejadian di istana baru-baru ini, rencana Blade God Six Martial dalam pewarisan tahta Kaisar telah gagal, dan ada kemungkinan pimpinan Blade God Six Martial tidak akan muncul dalam festival mendatang. Sama seperti akademi kami, saya dengan Force of Justice pun sedang kesulitan untuk menemukan mata-mata Blade God Six Martial. Karena itu saya memiliki sebuah rencana. Dan dalam rencana itu bersambung. Untuk menipu musuh yang menempatkan mata-mata, maka kita harus menipu sekutu kita juga. Tertulis hal seperti itu di buku kecil ditambah pesan untuk menghentikan aliansi untuk sementara. Yimok merasa marah dan gak berniat untuk mengambil langkah ekstrim begitu. Tetapi setelah memahami buku kecil yang seperti surat itu, Yimok berpikir kalau apa yang disampaikan Lord Kultus Iblis masuk akal. Ini seperti pertaruhan. Setelah membacanya sekali lagi, Yimok membakar buku kecil itu sambil menatapnya dalam-dalam. Scene berubah lagi. Di sebuah gua yang berada di lembah yang dalam dan tertutupi oleh semak-semak, gua itu terlihat seperti tempat hewan liar bersarang, namun di dalamnya tidak terdengar suara apapun. Di depan pintu masuk gua ada seorang pria berambut hitam panjang mengenakan topi bambu. Pria bertopi bambu itu berlutut di depan gua dan berkata kalau dia akan melaporkan hasil tugasnya. Setelah mendengar itu, seseorang muncul dari dalam gua. Tidak terasa energi apapun dari orang itu dan dia mengenakan topeng hitam yang menutupi matanya seluruhnya. Orang itu bertanya bagaimana hasilnya. Pria bertopi bambu itu menjawab dengan percaya diri bahwa rencana mereka telah berhasil. Pria bertopeng itu bertanya lagi, jadi aliansinya sudah hancur. Pria bertopi bambu itu dengan semangat mengiyakan. Pria bertopi bambu itu melepas topinya dan ternyata dia adalah Peng Yosik, letnan dari keluarga Peng. Peng Yosik melanjutkan kalau semuanya berjalan dengan lancar, gak ada yang curiga bahkan di keluarga Peng sekalipun. Peng Yosik menarik-melar kulit wajahnya. Pria bertopeng itu memarahinya untuk berhenti menarik-narik topeng kulit itu. Dia pun bertanya apa kelompok fanatik telah bergerak. Peng Yosik menjawab kalau sesuai prediksi pimpinan, mereka sudah bergerak. Dan kalau mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan tahu identitas seseorang bernama Hoju nantinya. Siapa Hoju itu masih belum terungkap di sini ya guys. Pria bertopeng itu pun mengangguk puas. Pria bertopeng itu memerintahkan ketiga pimpinan untuk mengawasi semua orang apa mereka bergerak sesuai rencana Force of Justice sampai festival dimulai. Setelah mendengar perintah itu, Peng Yosik langsung melesat pergi. Pria bertopeng itu menatap jauh ke arah Peng Yosik pergi dan bergumam kalau dia menyembunyikan wajahnya selama ini karena The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won sudah mengganggu urusannya, jadi dia akan membalas dendamnya. 2 hari kemudian, pengumuman tentang hancurnya aliansi kultus Wulin telah tersebar di seluruh penjuru Wulin.
Semua orang tahu bahwa aliansi itu memang pasti akan hancur suatu hari, tapi rasanya terlalu cepat juga. Bahkan Force of Evil yang belakangan ini sedang mengalami kekacauan di dalam organisasi mereka, sampai tertarik juga. Di markas utama Force of Evil yang terletak di Sichuan, dalam ruangan terbesar milik pimpinan mereka, terdapat seorang pria bertubuh besar dan kekar dengan banyak bekas luka pada tubuhnya sedang menerima laporan dari seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata di mata kirinya. Setelah mendengar laporan itu, pria besar itu tampak senang dan merasa semua menjadi sangat menarik. Untuk pertama kalinya, keseimbangan ketiga faksi besar retak karena sekte Blood God Six Martial. Sayangnya, karena masalah internal di dalam organisasi mereka, Force of Evil nggak bisa mengambil kesempatan ini. Pria setengah baya itu meyakinkan pria berbadan besar itu dengan mengatakan kalau luka dalam yang dialami pria besar itu sembuh, membantai mereka semua adalah hal yang mudah. Pria besar itu nggak merespon. Dia hanya bekerja sama dengan pria parubaya itu hanya untuk mengambil keuntungan saja. Tapi sepertinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Pria berbadan besar itu berkata kalau dia hanya menunggu seseorang yang akan menggantikannya. Seperti kata pepatah, ombak lama dari sungai Yangtze akan mendorong gelombang baru untuk menggantikan gelombang yang lama. Yang artinya akan ada orang dari generasi yang baru yang akan menggantikannya. Pria ini memang bangga dengan kedudukannya saat ini, tapi dia tidak pernah percaya kalau dia akan terus berada di posisi itu selamanya. Pria parubaya itu tidak menerima perkataan pria besar itu dan bilang kalau dia sudah sembuh, dia pasti akan kembali berjaya lagi. Bukankah dia dijuluki West Strong King? Pria parubaya itu telah lama bekerja mendampingi pria besar itu. Jadi melihatnya menjadi lemah seperti itu, dia merasa iba. Identitas asli pria besar itu adalah Hang Yen, salah satu dari 5 pendekar terkuat Sebulin, The West Strong King. Siapa yang menyangka kalau Hang Yen yang telah berada di Force of Justice selama 30 tahun akan menjalani perawatan untuk luka dalamnya. Kalau informasi itu keluar dari kamar, maka hal itu akan menyebabkan kekacauan dan perubahan hierarki dalam Force of Evil. Pria parubaya itu berkata kalau tuannya nggak seharusnya berkata lemah seperti itu di hadapan anak buahnya. Hang Yen hanya tertawa dan berkata pada pria parubaya yang ternyata adalah Garmojam kalau dia membiarkan Garmojam di sisinya karena dia jarang bicara, tapi sekarang malah jadi cerewet. Garmojam adalah kepala dari The 18 River Families dari Sungai Kuning. Dia adalah paman dari Gar bersaudara yang dibunuh oleh Yowun. Garmojam juga adalah penyandang dana untuk Force of Evil, meski hanya 3%-nya saja. Meski awal hubungan mereka hanya berdasarkan keuntungan semata, tapi mereka saling percaya. Hang Yen pun berbicara serius tentang festival perjanjian non-agresi. Dia merasa Garmojam ada benarnya juga. Orang-orang harus tahu kalau The West Strong King masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Hang Yen memang terluka dan dibandingkan biasanya dia menjadi lebih diam. Dan kenyataan bahwa The West Strong King tidak dapat menggerakkan pasukan karena masalah internal dan perang saudara di wilayahnya merupakan kenyataan yang pahit. Garmojam menyarankannya untuk fokus dulu pada pemulihannya saja. Tetapi Hang Yen berkata kalau mereka nggak hadir di festival, orang-orang Wulin dan orang itu akan menyadari ada yang tidak beres di Force of Evil. Benar juga, orang itu pasti akan mengawasi festival. Jika The West Strong King nggak mengirimkan utusan ke festival karena mencoba fokus dalam pemulihannya, ada kemungkinan orang itu akan menyerang lagi. Hang Yen adalah orang yang gak pernah hadir di festival perjanjian non-agresi karena harga dirinya yang tinggi. Gak pernah sekalipun dia berpikir untuk mengunjungi kultus iblis ataupun istana kekaisaran. Tapi meski dia gak hadir, dia gak bisa mengirim sembarang orang atau nanti orang itu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres dalam Force of Evil. Hang Yen pun memberi perintah pada Garmojam untuk menghadiri festival itu. Garmojam kaget dan mau protes, tetapi Hang Yen berkata kalau dia sudah dilindungi oleh pendekar pedang yang mumpuni. Jadi masih ada 2 orang lagi tuh yang melindungi si Hang Yen.
Lagi pula Hang Yen gak sembarang mengirim Garmojang ke sana. Garmojang bingung. Hang Yen melanjutkan, bukankah yang membunuh keponakan Garmojang adalah Chun Yo-won? Kenyataan itu baru diketahui setelah Garmojang membunuh setengah keluarga Osang yang saat itu menutupi mulut soal pembantaian yang dilakukan Yo-won. Mata Garmojang penuh dengan amarah, meski sikapnya tenang. Benar juga, kultus masih punya utang nyawa padanya. Namun karena masalah internal force of evil, Garmojang jadi nggak bisa balas dendam. Dan sekarang akhirnya kesempatan untuk menagih hutang itu muncul. Setelah pengumuman pembatalan aliansi antara Force of Justice dan Kultus, permasalahan Force of Justice dijauhi oleh Kaisar dan masalah yang terjadi di istana entah bagaimana bisa tersebar luas. Setelah mengumpulkan informasi, sangat jelas faksi mana yang akan diincar duluan. Meskipun aliansi telah dibatalkan, sudah jelas Kultuslah yang akan bergerak duluan. Hang Yen berpendapat kalau putra dari Chung Yu-jong akhir-akhir ini terlihat sangat liar dan seseorang harus memberinya pelajaran bahwa mereka tidak boleh mengamuk di Wulin hanya karena mereka bodoh. Hang Yen melihat pada dadanya yang penuh luka. Luka itu dia dapatkan dari The Lord Kultus yang sebelumnya, Chun Yu-jong. Saat itu dia terpaksa harus mundur saat dia berhadapan dengan Chun Yu-jong. Hang Yen berpikir kalau dia akan membalas Chun Yu-jong dengan nyawa anaknya. Tiba-tiba Hang Yen mengeluarkan energinya yang terasa sama seperti saat dia masih dalam keadaan sehat. Garmojang pun menerima perintahnya. Dia harus berangkat secepatnya karena perjalanan akan memakan waktu 8 hari. Sebelum Garmojang pergi dari ruangan itu, Hang Yen penasaran dengan julukan yang diberikan Wulin untuk Chun Yo-won. Yo-won dijuluki sebagai Changing Demon. Hang Yen hanya tertawa dan bergumam kalau itu adalah julukan yang sangat konyol. Garmojang melanjutkan, Yo-won disebut begitu karena dia telah memutus aliansi dengan memotong tangan ketiga pimpinan Force of Justice. Force of Justice selalu memberikan julukan yang buruk pada pendekar di luar faksi mereka. Namun, para pendekar Wulin memanggil Yo-won dengan julukan yang lain. Bahkan, Kaisar saja tidak mau memakai julukan yang dibuat oleh Force of Justice dan membuat julukan sendiri untuk Yo-won, yaitu Demon God. Mendengar itu, alis Hang Yen naik. Dia aja yang salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Wulin hanya mendapat julukan King. Mendengar julukan Yo-won, dia merasa marah. Hang Yen memerintahkan Garmojang untuk membuat Yo-won tidak bisa dipanggil lagi dengan sebutan itu. Iri, ngomong bos. 4 hari sebelum festival perjanjian non-agresi, perwakilan istana telah sampai di markas Force of Justice. Komandan Utara Yongjo adalah perwakilan dari istana itu. Dia pun membacakan titah Kaisar. Di dalam titah Kaisar disebutkan kalau masing-masing faksi hanya boleh membawa kurang dari 100 prajurit pengawal, ya kira-kira 100 prajurit lah. Ketiga faksi yang mendengarnya pasti pada bingung. Ini adalah hal yang sudah pasti karena ketika festival itu telah selesai, perang akan terjadi. Itu sebabnya Wulin telah mempersiapkan prajurit terbaik dari klan North of Justice untuk situasi darurat. Tetapi titah Kaisar tadi menggagalkan rencana mereka. Tentu saja mereka masih punya rencana yang lain. Pimpinan ketiga Force of Justice, Nam Gung Kyong, tersenyum licik. Dia tahu siapa yang membuat peraturan pada titah Kaisar itu. Sudah pasti itu adalah Lord Kultus Iblis Chun Yo-won yang masih ada di dalam istana Kaisar. Meski begitu, saat ini aliansi mereka telah terputus dan Yo-won sedang berada di wilayah istana Force of Justice. Untuk yang agak bingung, ini maksudnya itu pihak istana itu mau mencegah perang yang seharusnya terjadi setelah perjanjian itu selesai, maksudnya setelah festival itu selesai, karena aliansinya udah putus, udah pasti perang bakal terjadi gitu. Jadi untuk mencegahnya, jadi pihak istana itu sengaja meminta masing-masing faksi hanya boleh membawa 100 prajurit aja untuk mencegah perang itu terjadi. Jadi, mau Yo-won merencanakan apapun dengan menggunakan Kaisar, dia tetap gak akan bisa keluar hidup-hidup dari Tongho. Karena Force of Justice telah menyebarkan prajurit mereka secara diam-diam untuk situasi darurat. Sedangkan pasukan Kultus Iblis berada jauh di wilayah selatan.
Bahkan, para klan-klan anggota Force of Justice telah memblok akses jalan dari selatan untuk mencegah kedatangan pasukan pengikut kultus. Ditambah lagi, pasukan Blood God Six Martial dan Force of Evil pun memata-matai kultus. Itu semua terjadi tanpa ada kerjasama apapun dari masing-masing faksi. Sedangkan Yogun hanya memiliki 50 prajurit saja yang dia bawa ke istana. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menumbangkan Chun Yo-won, The Lord Kultus Iblis yang telah mencapai tingkat Divine Master. Para anggota fanatik telah berhasil menguasai Extreme Martial Body. Tetapi karena kurangnya waktu, teknik itu tidak dapat diuji cobakan pada banyak orang. Namun mereka telah berhasil melakukannya pada 80 anggota. Demon God, kejahatan gak akan pernah menyeberangi langit. Untuk menciptakan langit biru, Tongho akan menjadi kuburanmu, Chun Yo-gun, pikir Nam Bung Kyung. Sepertinya dimulai dari festival ini, dunia murim akan berubah sepenuhnya. Waktu pun berlalu dan hari festival pun dimulai. Saat itu penjaga gerbang istana menabuhkan genderang dan meneriakan bahwa rombongan faksi Wulin telah tiba. Tentu saja mereka akan datang paling pertama karena Tongho adalah wilayah Force of Justice. Yang pertama masuk adalah pimpinan utama Yimok. Mulai hari ini akan terjadi perubahan yang baru. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, maaf ya durasinya pendek banget, soalnya waktunya mepet banget guys, dan saya banyak kerjaan karena udah akhir tahun, you know lah ya kalau yang kalian kerja. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, Happy New Year's guys, Assalamualaikum, bye bye.